slide selanjutnya bisa ini tolong teman-teman panitia. Oke ya. Nah, di sini ada 6 hal ya, ada 6 hal yang akan saya sampaikan dalam paparan hari ini ya. Yang pertama adalah isi KTTA, yang kedua adalah metode pengambilan data, dan 5 strategi penyelesaian, dan 6 potensi publikasi KTTA ya. Nah, ini 6 merupakan tambahan, siapa tahu mungkin ada beberapa teman yang memang memiliki keinginan ataupun cita-cita kalau KTTA-nya bukan hanya sekedar selesai di perpustakaan saja ya, berdasarkan karya tulis ilmiah yang dilakukan secara umum. Tapi nanti untuk teman-teman ya bisa menyesuaikan kalau misalnya memang ternyata isinya pembimbing teman-teman semua ya, nanti disesuaikan saja, tidak mesti harus plug seperti ini ya. Oke, kita lanjut slide selanjutnya. Oke, next. Nah, di bagian yang pertama ya, ketika teman-teman membuat proposal penelitian ya ataupun proposal KTTA, ini tidak lepas dari penyusunan latar belakang ya. Nah, di dalam latar belakang ataupun pendahuluan ini sebenarnya ada beberapa hal, mungkin ini saya bisa review kembali ya, ataupun nanti di sini ada karena yang sudah teman-teman kerjakan itu sudah sesuai dengan persetujuan dari dosen pembimbing teman-teman semua. Tapi sebenarnya kalau kita lihat secara secara umum di dalam penulisan karya tulis ilmiah ya. Nah, kita mau memposisikan KTTA kita itu sebagai apa? Kalau misalnya memang sebagai karya tulis ilmiah, sebaiknya ya item-item yang di dalam pendahuluan ini sebaiknya itu diakomodasi ataupun ada di dalam latar belakang teman-teman ya. Yang pertama adalah fenomena ya. Nah, di dalam fenomena ini merupakan kondisi ataupun peristiwa yang akan merujuk ya ataupun istilahnya akan bermuara kepada inti dari masalah utama penelitian. Nah, berarti di dalam fenomena ini berisi terkait dengan indikasi-indikasi adanya masalah penelitian. Nah, di dalam suatu penelitian ya, dalam hal ini KTTA, biarpun mungkin kita topiknya sederhana ya, tetapi komponen ataupun konten dari masalah penelitian ini merupakan komponen yang sangat penting. Kenapa demikian ya? Karena kalau kita lihat di dalam karya tulis ilmiah, katanya no problem, no research, katanya seperti itu. Jadi kalau kita tidak ada statement ya terkait dengan masalah utama penelitian kita, cuma datar-datar doang, atau istilahnya ya udah copy paste aja dari KTTA sebelumnya, dari itu kan istilahnya mudah ya. Nah, sebenarnya tidak semudah itu ya. Tidak semudah itu, dan ini merupakan kalau menurut saya pendahuluan ataupun latar belakang yang sudah teman-teman buat pada saat penyusunan proposal KTTA ini merupakan istilahnya bagian yang penting, bagian yang sangat yang sangat dilihat ya oleh pembaca sebenarnya, terkait dengan apa? Terkait dengan pintu masuk KTTA kalian, KTTA teman-teman ya, KTTA ataupun penelitian teman-teman. Jadi ini mesti harus ada masalah penelitian. Nah, kemudian kita misalkan mau mengambil topik tertentu ya, yang tertuang di dalam masalah penelitian tersebut, kita juga mesti harus mapping nih gitu ya. Nah, jadi saya sadari kalau misalkan memang teman-teman untuk khususnya prodi D3 akuntansi tidak diajarkan mata kuliah metodologi penelitian. Ini merupakan suatu tantangan ataupun suatu kendala tersendiri ya, karena istilahnya untuk penyusunan untuk penyusunan suatu pendahuluan ataupun latar belakang ini juga bukan suatu hal yang mudah, mungkin potong-panting gitu ya. Atau misalkan memang dosen pembimbingnya terlalu demanding gitu. Oke. Nah, termasuk saya gitu ya. Jadi katanya kalau di angkatan sebelumnya jangan mau deh bimbingan sama Pak Amri, soalnya terlalu susah katanya. Kalau bisa dihindari aja kata seperti itu ya. Tapi nggak masalah ya. Oke. Nah, kemudian
Berarti setelah kita mengetahui masalah penelitian kita, topik yang akan kita bahas, kita juga mesti harus mapping ya terkait dengan apa yang sudah diulas sih di di area penelitian secara online ya yang bisa kita akses, itu sejauh mana topik tersebut itu sudah dibahas. Nah, ini juga penting. Kenapa? Karena nanti di sini kita akan jadikan sebagai dasar dalam hal untuk membuat ya perbedaan apa yang sudah kita buat, apa yang akan kita buat ya dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya. Nah, ini juga terkait dengan ketika kita membuat suatu karya tulis ilmiah ya, apalagi misalkan nanti di sini terkait dengan masalah kebermanfaatannya baik secara praktis ataupun secara akademis ya. Ini tentunya kira-kira kontribusinya apa ya? Apa sih yang belum diulas di dalam penelitian-penelitian sebelumnya? Mungkin sebagian teman-teman berpikir bahwa ya udah bikin KTTA yang simple aja, yang penting selesai gitu ya. Ya nggak masalah, itu tergantung goals dari teman-teman sendiri gitu kan. Cuma kalau teman-teman berpikir atau istilahnya teman-teman memiliki ide tertentu ya, atau teman-teman mungkin dari tingkat 1 ataupun tingkat 2 ya, bertemu dengan beberapa dosen di kelas dengan mengajarkan mata kuliah tertentu, bahas misalkan memang tugas-tugas makalah ataupun paper ya, kemudian terpikirkan gitu ya, aduh saya kayaknya pengen dinulis seperti ini gitu kan. Cuma mungkin masalah medianya ataupun masalah waktunya itu tidak teralokasi secara khusus. Beda dengan KTTA. Nah, sebenarnya KTTA ini merupakan suatu media yang tadi teman-teman rasakan pada saat waktu di tingkat 1 ataupun di tingkat 2 itu ya. Nah, ini bisa dieksekusi dengan media KTTA. Jadi istilahnya teman-teman memiliki waktu yang memang diperintahkan ya oleh prodi ya, baik D3 akuntansi, D3 pajak, D3 bea cukai atau D3 manajemen keuangan ya. Ini bahwa dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun teman-teman menyusun karya tulis ilmiah dalam bentuk KTTA. Nah, ini merupakan suatu opportunity ataupun kesempatan bagi teman-teman untuk mengelaborasi ide teman-teman yang akan teman-teman tuangkan di dalam KTTA ya. Oke, selanjutnya. Nah, mungkin kalau yang saya lihat ya pada saat penyusunan proposal KTTA ya, itu bagian dari KTTA ataupun isi KTTA itu terkait dengan pendahuluan ataupun terkait dengan latar belakang ya. Kemudian tadi what next gitu ya dari KTTA tersebut. Nah, tentunya kita harus menyelesaikan KTTA. Nah, sebagaimana tertuang di dalam SE 9 tahun 2000 per 9 atau SE 9 ya, saya lupa. Tahun 2020 ini KTTA terdiri dari 4 bagian. Yang pertama pendahuluan, yang kedua kajian ataupun tinjauan literatur, yang ketiga itu adalah metodologi penelitian, kemudian dan pembahasan, dan yang ketiga, yang keempat adalah kesimpulan ya. Nah, sekarang berarti kita akan mengerjakan ke KTTA-nya nih gitu ya. Nah, kalau dalam proposal penelitian biasanya ya itu ada pendahuluan, tinjauan literatur sama metodologi penelitian ya. Nah, tetapi saya lihat di dalam proposal penelitian teman-teman ya, itu sudah ada porsi ataupun bagian metodologi penelitian sekilas yang sudah disampaikan. Nanti tinggal dielaborasi di dalam KTTA ini. Nah, sekarang kita masuk di bagian kedua, yaitu tinjauan literatur ya dari KTTA. Nah, apa saja yang mesti harus yang dimasukkan di dalam tinjauan literatur? Apakah istilahnya saya copy paste ya dari buku tertentu, ataukah misalnya memang dari peraturan tertentu, dari undang-undang, dari peraturan pemerintah, dari peraturan Menteri Keuangan ya, ataupun aturan-aturan yang lainnya. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, ini teman-teman kan bikin karya tulis ilmiah ya, bukan istilahnya buku perkumpulan materi, bukan perkumpulan ataupun bukan kumpulan dari peraturan perundang-undangan. Nah, berarti juga mesti harus mengikuti kaidah-kaidah di dalam karya tulis ilmiah. Nah, apa saja biasanya yang dimasukkan ke dalam tinjauan literatur? Nah, ini kalau misalnya memang teman-teman mau ya, ini bisa menggunakan teori utama ya. Teori utama yang akan kita gunakan di dalam karya tulis ilmiah kita ya. Nah, biasanya memang kalau teori utama digunakan di penelitian-penelitian kuantitatif yang misalkan melakukan uji beda, melakukan uji pengaruh ya, itu menggunakan teori utama. Misalkan kalau di accounting
Itu misalkan ada teori agency, kemudian teori stewardship, kemudian teori stakeholders ya, ataupun teori institusional ya, ataupun teori-teori ekonomi itu banyak sekali ya. Kalau misalkan kaitannya misalkan dengan keuangan negara ya, ataupun kaitannya misalkan terkait dengan hukum keuangan negara, ataupun terkait dengan perpajakan ya, itu banyak sekali, karena perpajakan itu sendiri pun juga bisa kita lihat dari sisi accounting, dari sisi economics, dari sisi administrasi ya, itu ataupun dari sisi hukum ya, itu kita menggunakan teori yang mana. Nah, kenapa ini penting? Karena teori ini merupakan payung hukum ataupun istilahnya payung yang kita gunakan dalam nanti pembahasan. Artinya pembahasan pembahasan penelitian kita yang merupakan elaborasi ya dari dari data yang kita bedah ya. Ini teori ini kita gunakan untuk memagari bahwa penjelasan kita, pembahasan kita itu nggak akan keluar dari jalur teori tersebut. Ya, itu teori utama. Itu kalau misalnya memang teman-teman mau dan mampu. Tapi kalau misalkan memang ternyata ini terlalu susah ya sebaiknya nggak apa-apa, ini ditinggalkan. Cuma alangkah baiknya memang ada teori utama tersebut. Kemudian yang kedua ya, ini terkait dengan konsep masalah utama ya. Nah, kalau teman-teman misalkan memang mengulas terkait masalah utamanya apa, teman-teman breakdown kan istilahnya masalah tersebut ini istilahnya mau ditarik menjadi apa saja. Nah, sebaiknya yang dimasukkan ke dalam tinjauan literatur itu adalah konsep tersebut. Konsep breakdown dari masalah utama tersebut ya. Bahas apa di situ. Nah, ini kalau untuk yang kualitatif ya mungkin istilahnya tidak terlalu banyak detailnya, lebih kepada item masalahnya saja sih kalau menurut saya yang diulas di bagian ini. Nah, kalau di dalam penelitian kuantitatif itu mungkin masalah-masalahnya itu ada di dalam variabel-variabelnya. Ya berarti variabel-variabel itu aja yang dibahas gitu. Nggak usah terlalu mengambil dari definisi apa gitu ya. Nah, sebenarnya kalau definisi itu kan secara secara tersirat itu sebenarnya mungkin sudah dibahas di bagian latar belakang ataupun pendahuluan. Atau istilahnya nanti mungkin bisa disisip-sisipkan pada saat kita membahas masalah konsep-konsep masalah utama tersebut. Oke, kemudian ini saya tambahkan keterangannya bahwa teori utama dan konsep masalah utama ini akan digunakan dalam pembahasan ya, tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian hal yang lainnya adalah penelitian terdahulu ya. Nah, di bagian pendahuluan atau di latar belakang, tadi teman-teman sudah melakukan mapping nih topik yang sudah dibahas di dalam artikel, di dalam paper, di dalam makalah ya, ataupun penelitian terdahulu itu apa saja sih yang sudah dibahas. Nah, elaborasinya ada di bagian ini ya, di bagian penelitian terdahulu. Nah, kalau mungkin dulu pada saat di latar belakang itu hanya menyampaikan istilahnya hanya mengulas bagian ini loh dengan kesimpulan seperti ini. Nah, di dalam bagian penelitian terdahulu ini teman-teman bisa mengulas ya terkait dengan data yang digunakan, kemudian metode mengeksekusi datanya seperti apa, kesimpulan detailnya seperti apa ya. Ini di dalam bagian penelitian terdahulu. Kemudian kalau untuk penelitian kuantitatif ya, ini ada hipotesis biasanya. Jadi istilahnya nanti ada pengembangan hipotesisnya. Nah, ini perlu dilakukan ya. Nah, untuk pengembangan hipotesis nanti urut-urutannya adalah teori yang digunakan apa, kemudian konsep dari variabel-variabel yang digunakan seperti apa ya. Berarti akan dikaitkan antara variabel independen dengan independennya, kemudian penelitian terdahulu yang mendukung, kemudian kesimpulan dari si peneliti. Nah, ini yang akan dijadikan sebagai dasar untuk melakukan pengembangan hipotesis ya. Oke, next. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian ketiga ya, metodologi penelitian dan pembahasan. Nah, di bagian metodologi penelitian ini merupakan metode yang kita gunakan dalam melakukan pemecahan masalah. Jadi sebenarnya ketika kita mapping penelitian sebelumnya yang kita gunakan sebagai dasar untuk melihat ya sejauh mana penelitian yang sudah dilakukan ya. Nah, kita harusnya memang seobjektif mungkin.
Bukan berarti dari awal, aduh saya kayaknya maunya metode kuantitatif aja deh, atau saya maunya metode kualitatif aja deh, atau saya kayaknya wawancara deh yang pas deh, atau saya mungkin studi literatur aja gitu ya. Nah ini kan juga mesti harus dilihat dari latar belakang yang teman-teman sudah ulas. Apakah istilahnya memang cocok dengan metodologi tersebut gitu ya, untuk memecahkan masalah yang akan teman-teman bedah. Oke, kemudian di bagian ini juga yang mesti harus kita perhatikan data yang digunakan. Apakah istilah data primer, data sekunder, kemudian data yang kita peroleh itu dari mana ya? Ataukah misalkan kita menggunakan data sekunder, data misalkan dari Bank Indonesia, data misalkan memang dari dari BI ya, OJK, atau dari DJP, atau misalkan memang dari DJA dan lain sebagainya. Kemudian yang perlu disampaikan di sini adalah waktu penelitian ya. Misalkan penelitian teman-teman ya itu mulai Januari 2021 sampai dengan bulan Mei. Perlu disampaikan juga di sini kenapa? Karena kita akan melihat bahwa kenapa sih datanya hanya sampai dengan tahun 2019 saja. Mungkin karena pada saat pengumpulan datanya itu pengumpulan datanya di bulan Februari atau di bulan Januari. Dimungkinkan bahwa yang data tahun 2020 itu masih belum rilis. Nah, itu berarti ada argumen ataupun alasan kita ya, kenapa kita mesti harus menyampaikan waktu penelitian di dalam bagian metodologi penelitian. Kemudian kalau kita menggunakan responden misalkan penelitian kita mau sebar kuesioner nih, atau kita mau melaksanakan wawancara dengan metodologi kualitatif ya. Nah, tentunya dasar dari pemilihan responden ataupun informannya itu mesti harus dijelaskan. Kenapa sih Bapak itu yang mesti harus jadi informan ya? Kenapa sih istilahnya Ibu itu yang menjadi informan? Nah, ini tentunya harus disesuaikan dengan masalah apa yang akan kita ulas, yang akan kita bedah. Nah, ini relate dengan hal tersebut. Atau misalkan responden nih, kita mau sebar kuesioner terkait dengan contohnya ya, terkait dengan masalah kepatuhan pajak UMKM gitu ya. Nah, kita tentunya akan menyebar kuesioner itu kepada UMKM. Tapi selain UMKM yang mana, itu kan mesti harus kita lihat ya. Apakah istilahnya UMKM yang berpenghasilan yang memang omsetnya berapa sampai berapa ya, atau istilahnya memang yang sampai misalkan kita mau lihatnya di mana, di Jakarta kah gitu, contohnya seperti itu. Nah, tentunya mungkin UMKM karakteristiknya di Jakarta atau misalkan memang di Makassar itu beda gitu. Nah, kenapa? Karena nanti ini bisa dijadikan sebagai dasar ulasan pembahasan ya pada saat di bagian pembahasan. Kemudian yang tidak kalah penting, ini juga pada saat teman-teman membuat kuesioner ya. Ini indikator kuesionernya itu juga mesti harus disampaikan. Kemudian untuk ini pada saat pada saat teman-teman memilih metodologi penelitiannya kualitatif dengan wawancara, ini item-item pertanyaan secara global, secara garis besar kepada informan itu juga mesti harus disampaikan. Kenapa? Supaya pembaca hasil KTTA teman-teman itu bisa paham, yang dieksekusi seperti ini karena yang ditanyakan ini loh kepada si informannya. Kemudian di bagian ini juga ada metode pengujian data ya. Nah, ini penting, apakah istilahnya kita akan melakukan pengujian data yang kita hasilkan ya dari hasil wawancara, dari hasil kuesioner ataupun dari hasil pengumpulan data sekunder.